Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahtia Nabila Putri, NIM P05120221002. Prodi D3 Keperawatan, kelas 1A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu trigger. Selamat menyaksikan. Memahami istilah trigger adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemicu. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, trigger adalah sebagai pemicu berasal dari kata dasar picu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menerjemahkan picu atau pemicu dari trigger adalah orang yang memicu dan alat yang memicu. Trigger adalah bagian dari kata yang menggambarkan sebuah tindakan atau noun, masuk dalam istilah gaul dalam keseharian. Arti trigger adalah kerap dihubungkan dengan suatu pemicu masalah, hal yang bisa menggerakkan dan mencetuskan sesuatu. Trigger adalah dimaknai pula sebagai hal-hal yang bisa memancing emosi. Selain trigger, biasanya ada pula yang menggunakan istilah triggered. Kedua istilah ini memiliki pemaknaan dan penggunaan yang mirip. Sinonim dari kata trigger adalah cause, generate, set off, spark, bring about, produce from, provoke, dan start. Itulah arti istilah atau kata trigger serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Trigger yang pernah saya alami setelah saya lulus dari MAN 1 model Kota Bengkulu, saya bingung untuk memasuki universitas mana dan mengambil jurusan apa. Lalu saya berpikir untuk saya mengikuti tes. Tetapi karena ada sedikit problem masalah keadaan pada saat itu Kota Bengkulu menaiki level 3 untuk pandemi COVID-19. Lalu ada saran dari kakak saya, katanya untuk mengikuti SBMPTN. Lalu saya cerita sama kawan-kawan saya, mereka juga mengikuti SBMPTN. Lalu saya juga mengikuti SBMPTN tersebut dan saya mengambil universitas yang saya impikan. Tapi setelah pengumuman, sesudah tes ujian tertulis di UNIF, lalu saya mendapatkan pengumuman SBMPTN. Saya untuk membuka website pengumuman itu sangat gugup. Lalu saya memberanikan untuk membuka dan melihat apakah saya lulus apa tidak. Lalu saya membukanya dengan berdoa, lalu saya nyatakan belum lulus untuk memasuki universitas yang saya impikan. Pada saat itu saya sangat sedih dan murung, pokoknya sedih. Dan pada saat itu saya dinyatakan belum lulus untuk memasuki universitas yang saya impikan. Lalu saya coba-coba untuk mendaftar di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Itu pun belum niatan dari awal, tetapi saya berpikir dan ada saran juga dari kakak saya, katanya cadangan sebagai kamu belum memikirkan untuk di mana kuliah. Lalu saya mencoba untuk mendaftar di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu lewat jalur Simama. Saya mengikuti tes tertulis di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Lalu ada lagi pengumuman selanjutnya mengenai tes kesehatan dan wawancara. Lalu saya mendatangi tes kesehatan dan wawancara bersama Pak Wo saya di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dan setelah itu sesudah tes wawancara dan kesehatan, selanjutnya ada pengumuman tentang tes wawancara dan kesehatan. Awalnya saya berpikir saya
tidak lulus di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini, karena niatan dalam hati saya belum niat mendaftar di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini kalau bukan saran dari kakak dan teman-teman dan dari pihak keluarga juga. Tetapi di mana perasaan saya pada saat itu, saya sangat senang, bahagia karena saya bisa lulus di kampus yang orang-orang inginkan. Pokoknya saya sangat senang saya lulus di kampus Poltekkes Kemenkes. Itulah trigger yang pernah saya alami. Berhenti menyalahkan segalanya. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Syukuri dan hargai hal-hal yang pernah kita miliki. Di balik kegagalan kita bisa maju. No depresi, no aktualisasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.